Panas, Jenderal Ukraina warning Perang Dunia III Rusia. Державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки і особового складу, які туди прибувають і, до речі, продовжують перебувати. А також ми відмічаємо те, що є і такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму. Якщо уважно проаналізувати про той стан, в якому зараз ці угруповання знаходяться, то я признаю це як військова людина про те, що да, воно нас турбує, тому що це буде турбувати будь-яку державу, якщо на їх кордонах знаходиться угруповання. Але з іншого боку, якщо подивитися принципово і з військової точки зору і проаналізувати можливості до здійснення тих чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей Jenderal Militer Ukraina, Jenderal Varely Zaluzhnyi, memberikan peringatan terkait kekuatan nuklir Rusia. Ia menyebut saat ini telah muncul resiko konflik nuklir antara negara itu dengan beberapa kekuatan lainnya. Dalam sebuah artikel tulisannya yang dimuat kantor berita negara Unicron, Zaluzhnyi mengatakan Rusia memiliki potensi untuk menggunakan senjata mematikan itu kapanpun. Bila itu terjadi, menurutnya potensi Perang Dunia Ketiga akan semakin nyata. Dalam artikel yang dilansir Reuters Kamis 8 September 2022, dia mengatakan juga tidak mungkin untuk sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan keterlibatan langsung negara-negara terkemuka dunia dalam konflik nuklir terbatas, di mana prospek Perang Dunia Ketiga sudah terlihat secara langsung. Ia juga menambahkan bahwa perang yang saat ini terjadi antara negaranya dengan Rusia kemungkinan akan berlangsung lama. Oleh karena itu dia merasa ada urgensi untuk mematahkan jangkauan serangan Moskow. Dalam artikel yang ditulisnya bersama anggota parlemen, Mikhailo Sabrosi itu satu-satunya jalan menuju perubahan utama dalam situasi strategis tidak dilakukan lagi adalah serangkaian beberapa serangan balik berturut-turut atau idealnya simultan oleh angkatan bersenjata Ukraina selama kampanye 2023. Selain itu, artikel ini juga berisi pengakuan pertama Ukraina bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan roket ke pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea, yang notabene dicaplok Moskow dari Kiev pada 2014 lalu. Ini juga termasuk serangan yang berhasil meledakkan pangkalan militer Seki bulan lalu. Rusia sendiri telah menuduh Ukraina berada di balik serangan ini. Lebih lanjut, dia mengakui bahwa Ukraina berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan di dua garis depan timur, tepatnya di sekitar kota Bakhmut dan Izium. Maka dari itu keduanya merasa bahwa senjata yang dipasok dari negara-negara lainnya akan menjadi tulang punggung pertahanan Ukraina di masa-masa mendatang. Artikel itu menambahkan pada tahun 2023 basis material perlawanan Ukraina harus tetap menerima bantuan militer dalam jumlah yang signifikan dari negara-negara mitranya. Jenderal Militer Ukraina, Jenderal Varely Zaluzhnyi, memberikan peringatan terkait kekuatan nuklir Rusia. Ia menyebut saat ini telah muncul resiko konflik nuklir antara negara itu dengan beberapa kekuatan lainnya. Dalam sebuah artikel tulisannya yang dimuat kantor berita negara Unicron, Zaluzhnyi mengatakan Rusia memiliki potensi untuk menggunakan senjata mematikan itu kapanpun. Bila itu terjadi, menurutnya potensi Perang Dunia Ketiga akan semakin nyata. Dalam artikel yang dilansir Reuters Kamis 8 September 2022, dia mengatakan juga tidak mungkin untuk sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan keterlibatan langsung negara-negara terkemuka dunia dalam konflik nuklir terbatas, di mana prospek Perang Dunia Ketiga sudah terlihat secara langsung. Ia juga menambahkan bahwa perang yang saat ini terjadi antara negaranya dengan Rusia kemungkinan akan berlangsung lama. Oleh karena itu dia merasa ada urgensi untuk mematahkan jangkauan serangan Moskow.
Dalam artikel yang ditulisnya bersama anggota parlemen, Mykhailo Sabrosi itu satu-satunya jalan menuju perubahan utama dalam situasi strategis tidak dilakukan lagi adalah serangkaian beberapa serangan balik berturut-turut atau idealnya simultan oleh angkatan bersenjata Ukraina selama kampanye 2023. Selain itu, artikel ini juga berisi pengakuan pertama Ukraina bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan roket ke pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea, yang notabene dicaplok Moskow dari Kiev pada 2014 lalu. Ini juga termasuk serangan yang berhasil meledakkan pangkalan militer Seki bulan lalu. Rusia sendiri telah menuduh Ukraina berada di balik serangan ini. Lebih lanjut, dia mengakui bahwa Ukraina berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan di dua garis depan timur, tepatnya di sekitar kota Bakhmut dan Izium. Maka dari itu, keduanya merasa bahwa senjata yang dipasok dari negara-negara lainnya akan menjadi tulang punggung pertahanan Ukraina di masa-masa mendatang. Artikel itu menambahkan pada tahun 2023 basis material perlawanan Ukraina harus tetap menerima bantuan militer dalam jumlah yang signifikan dari negara-negara mitranya. Jenderal militer Ukraina, Jenderal Varely Zaluzhny, memberikan peringatan terkait kekuatan nuklir Rusia. Ia menyebut saat ini telah muncul resiko konflik nuklir antara negara itu dengan beberapa kekuatan lainnya. Dalam sebuah artikel tulisannya yang dimuat kantor berita negara Unicron, Zaluzhny mengatakan Rusia memiliki potensi untuk menggunakan senjata mematikan itu kapanpun. Bila itu terjadi, menurutnya potensi Perang Dunia Ketiga akan semakin nyata. Dalam artikel yang dilansir Reuters Kamis 8 September 2022, dia mengatakan juga tidak mungkin untuk sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan keterlibatan langsung negara-negara terkemuka dunia dalam konflik nuklir terbatas, di mana prospek Perang Dunia Ketiga sudah terlihat secara langsung. Ia juga menambahkan bahwa perang yang saat ini terjadi antara negaranya dengan Rusia kemungkinan akan berlangsung lama. Oleh karena itu, dia merasa ada urgensi untuk mematahkan jangkauan serangan Moskow. Dalam artikel yang ditulisnya bersama anggota parlemen, Mykhailo Sabrosi itu satu-satunya jalan menuju perubahan utama dalam situasi strategis tidak dilakukan lagi adalah serangkaian beberapa serangan balik berturut-turut atau idealnya simultan oleh angkatan bersenjata Ukraina selama kampanye 2023. Selain itu, artikel ini juga berisi pengakuan pertama Ukraina bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan roket ke pangkalan udara Rusia yang berada di Crimea, yang notabene dicaplok Moskow dari Kiev pada 2014 lalu. Ini juga termasuk serangan yang berhasil meledakkan pangkalan militer Seki bulan lalu. Rusia sendiri telah menuduh Ukraina berada di balik serangan ini.